Ini standarnya berapa? Ya. Pak, saya nggak jelas Pak. Boleh. Ya. Jadi seperti ini, diukur berapa mili, ya. Kemudian kalau untuk bagian pedal-pedal, yang penting ada speleng, ya. Untuk yang gas, yang penting ada. Kemudian ini untuk rem, kemudian untuk yang kopling ada. Nah, kalau untuk yang kopling sebenarnya ada pre-play clutch-nya. Ya, kayak gimana, Pak? Ini pre-play. Kalau yang clutch pedal play, sampai bunyi. Nah, ini ketika bunyi gini, bahasanya itu kalau bengkel itu dekrup, kalau di technical itu namanya release bearing. Ya, release bearingnya dia kena tooth-nya atau kena kuku macannya atau kena diafragmanya, seperti itu, ya. Oke, kemudian kaca spion kita cek dan sebagainya, sabuk pengaman kita cek, ada 2 fungsi, ininya dan pembukanya. Kemudian untuk pemeriksaan yang berikutnya, yang paling penting lah ibaratnya, ketika kita kunci kotakon jangan langsung dinyalakan, ya. Nah, unit ini tidak ada ABS-nya, jadi hanya standby pressure yang barusan sekali doang, dia standby pressure. Tapi kalau ada yang ABS, sepertinya unit yang sebelah sana ada ABS-nya, ya. Itu dia ada bunyi tek tok sampai 4 kali, karena sensor ABS-nya ada di 4 roda, seperti itu. Oh, nunggu semua nyala dulu? Harus nunggu dulu semua nyala, indikator normal seperti ini, baru kita, anginnya ada nggak Bapak Ibu? Ada, di atas 5, di atas 5,5, maka kita rekomendasikan untuk injak pedal kopling. Baru Pak, kita... maaf saya potong, berarti kalau yang disitu kan ada ABS-nya, berarti itu perlu menunggu setelah kontak dinyalakan, perlu menunggu berapa menit, atau bisa langsung? Sampai sensornya tidak ada yang aktivasi. Kalau tadi kan, kalau tadi kan 1 kali aktivasi ini aja, cetek, udah selesai. Kalau yang di sana masih ada cetak sampai berapa kali pun ya kita tunggu dulu sampai benar-benar standby, baru kita start. Seperti itu. Jadi kan jangan langsung ini contoh salah. Ini contoh salah. Saya contohin yang salah ya. Loh, nggak bisa. Ya, contoh yang salah. Jadi ketika contoh yang salah, ini nggak boleh. Kenapa? Barusan? Ini contoh yang salah. Ya. Bapak perhatikan di indikator. Wah, saya buru-buru nih. Ada peringatan. Ini contoh yang salah. Peringatannya Di dashboardnya ada peringatan pertama untuk fuel filternya. Fuel filternya tadi standby. Ada gambar filter. Indikatornya Mas yang mana, Mas? Kenapa? Indikatornya yang mana tadi? Oh, Bapak bisa perhatikan? Contohnya ya. Ini contoh yang salah. Oh, fuelnya itu yang Gear hunting tadi. ini. Kenapa? Udah. Kenapa, Pak? Efeknya Ada, Mas. ya namanya warning ya, Pak. Pasti ke komponen yang ada di sistem. Contoh, ini komponen apa, Pak? Fuel filter, berarti ke sistem bahan bakar. Kemudian tadi yang nyala di sini gear, berarti ke transmisi. Ya kan? Seperti itu, Pak. Artinya makanya kita harus standby kan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Biar elektrikalnya standby dulu, sensornya bekerja. Nah, peringatan sudah tidak ada, ya kan? Baru kita start. Kalau yang nggak ada peringatan itu, Semua pasti ada. Ketika yang konvensional ataupun yang common rail, ketika kunci kotakon dia standby dulu. Walaupun habis dimatikan dari mesin menyala, nyalakan lagi sama sih. Harus nunggu dulu. Kan mikirnya orang, tadi kan nyalanya ya, Betul. panasin ya gitu. Tinggal nunggu. Ini aja berapa detik sih, Pak? Nggak nyampe 3 detik. Ya kan, apa susahnya nunggu 3 detik, ya, dibandingkan nanti komponen elektrikalnya yang bermasalah. Nah, anginnya sudah ada, boleh kita langsung nyalakan, injak kopling, baru start. Lepas pedal kopling, atur stasioner. Kemudian yang berikutnya, Stasioner mana, Pak? ini Pak, Ibu ini. Ini dipaskan ke mana, Pak? harus diatur di angka 525 sampai 550 idle-nya. Enggak, maksudnya itu indikatornya. Nah, Oh, itu. Oh, ya. RPM-nya ya. Ini RPM kerjanya. RPM idle-nya di angka 1500 atau 550 atau 525. Ya. Setelah mesin sudah hidup gini, kita memeriksa fungsi rem. Fungsi elektrikal semua.
lampu sen silakan dinyalakan, exhaust brake silakan dinyalakan, kemudian washer, wiper, ya, kemudian lampu hazardnya ke bawah, ya, semua kita turun ke bawah nih Pak. Tapi sebelum turun ada yang mesti kita periksa mengenai sistem remnya, mengenai sistem kompresornya. Dengan cara bagaimana? Kita injak sampai di bawah 5,5. Nah, udah di bawah 5,5, rem parkir lepas. Alarm harus nyala. Ya. Ganjel boleh dilepas nggak? Izin. Boleh dilepas dulu. Boleh, izin. Ganjel lepas. Dilepas depan belakang. Betul. Oke, saya buktikan sekarang ini Pak. Kalau anginnya, ini kan anginnya habis. Kalau saya masukkan gigi, kemudian saya jalan, ngerem nggak? Padahal nggak direm. Ngunci, artinya apa? Jangan sampai mobilnya alarmnya nggak berfungsi, kita lagi jalan. Makanya Pak, sebelum jalan pastikan alarmnya berfungsi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita pengen tahu juga Bapak Ibu, berapa lama pengisiannya. Kemarin secara teori pengisian berapa menit? Harus kurang dari 6 menit di RPM idle. Nah, ini kan nggak turun-turun lagi ya? Kenapa nggak turun-turun lagi? Ini ngisi atau buang? Ini lagi ngebuang. Kan ini kita mau memeriksa kompresornya bagus apa tidak. Ya. Nah, harus dari 0 baru kita hitung. Nah, pertanyaannya, ini mungkin 0 nggak? Karena mobilnya hidup. Makanya ini nggak turun-turun lagi, Bapak Ibu. Ya, karena ada yang isi. Nah, berarti sudah selesai. Atur di angka 550. Hitung waktunya. Nah, ini udah 0 nih. Stopwatchnya kita hitung. Kita turun memeriksa semua elektrikal. Itu di RPM berapa? 550. 550. Idle ya? Idle. Di RPM idle. Harus kurang dari 6 menit. 6 menit. Untuk yang tempelan, karena dia ada sambungan ke belakang, maka toleransinya harus di bawah 9. Harus di bawah 9, ada penambahan 3 menitan. Ya. Iya. Kalau untuk mempercepat, nanti ada waktunya, Pak. Jadi yang saya simulasikan di sini ingin mengetahui kompresornya masih bagus apa tidak. Oh, makanya di RPM normal gitu ya? Di RPM normal, di RPM idle. Tapi kalau untuk mempercepat, boleh nggak menaikkan RPM? Boleh, tapi jangan di atas atau jangan masuk ke zona hijau. Kalau yang common rail nih Pak, Bapak putar ke kiri, rendah, putar lagi ke kiri. Secara otomatis, secara komputerisasi dia akan atur sendiri. Nah, sekarang kita balik lagi. Untuk mengetahui kompresornya bagus apa enggak. Ini baru 1 menit 40 detik. Baru terisi 1 tangki 5 bar. Kenapa nggak boleh di RPM tinggi? Ada batasannya, Pak. RPM tinggi boleh, tapi ada batasan. Batasannya jangan di atas 1000. Nggak boleh di atas 1000. Apalagi mobil baru dihidupkan. Karena akan mengganggu yang namanya turbo. Akan mengganggu yang namanya turbo, Pak. Merusak turbo. Makanya ketika awal menghidupkan, biarkan idle. Untuk mengetahui pengisian, biarkan idle. Kalau untuk mempercepat, direkomendasikan putarnya ke kiri. Karena ke kiri itu dia otomatis menyesuaikan dengan suhu mobil, suhu mesin. Kalau suhu mesinnya dingin, maka RPM-nya pun dia bisa tinggi banget, Pak.
Tapi tingginya nggak terlalu tinggi. Ketika mobil mesinnya sudah panas, RPM-nya otomatis turun sendiri. Ya. 2 menit 40 detik. Kalau kayak gini boleh nyalain blower nggak? Oh, boleh. Gerah ya? Cekan Ya, so sekalian tanya juga. Boleh. Kan ini salah satu interior buat yang mana apa namanya? Audio fungsinya semua adalah dicek. agar kita tahu Ini setelah mobil hidup, setelah memeriksa tadi fungsi retrip alarm, inspection. pengisian, kita juga memeriksa kondisi fungsi-fungsi elektrikal, baik itu yang di dalam mobil ataupun di luar Sebelum turun ya. sebelum turun. Dari KTJ sedang Ke belakang. melaksanakan kegiatan retrip inspection yang kebetulan kemarin Ekos ya, ekos ke belakang. Oh maaf. 3 menit 20 detik. Baik, Sudah standby jadi dua-duanya untuk di angka hari 5 ini, bar, di angka 5 bar. nih. teman-teman semua Ini yang sudah praktek mulai di ada anginnya. Hino apa mas ini mas? Ada Hino Kalau untuk Training tipe ini Center karena ada kebetulan airfusnya, kemarin dia kita bakal sudah kalau anginnya habis, melaksanakan dia akan turun. kegiatan pre-trip inspection tentu ya. Hanya yang di dimana bagian kita melaksanakannya Ya, itu kalau anginnya di sudah di angka 5 bagian dia luar baru naik. kendaraan. Sekarang Ya, Mas. berarti dalam Dan ini Nah, hari kursinya ini otomatis Hari ini Kayak empuk pre-trip seperti ini. inspection yang Ibu bagian naik ke dalam, sini, turun khususnya dulu, kita baru dia di naik. situ akan mengetahui Menyesuaikan gimana dengan berat badan. indikatornya, Ini nggak spoiler, ada putaran buat berapa dari kilo kelistrikan dan dulu, nggak ada. indikator-indikator, Secara otomatis ini. baik Saya indikator pukul lampu segini, jauh, ibu bawa ini, lampu dekat, bikin keras, pasti empuk lampu juga. hazard, ataupun indikator-indikator yang 4 menit. ada kaitannya dengan mesin, baik mesin oli mesin, atau minyak rem, di situ ada semua. Nah, kebetulan ini posisi kendaraan besar, kendaraan dengan sistem angin, ini 1, sesuatu 2, yang baru 3, nih. 4. Jadi kita akan fokus di Ya. bagian kenapa dinamakan kurang-kurang? apa namanya pengisian angin, Kalau kurang-kurang bagaimana cara lambat, menghidupkannya, kalau loncat. bagaimana cara supaya Maksudnya angin itu singkat-singkat bekerja aja, secara jadi maksimal. kalau Mungkin seperti itu, filosofinya kan kalau seperti polisi itu kan mas. cepet. Kalau Nanti kurang-kurang kita kan lanjut lambat. ya teman-teman. Nah, itu dia. Kita ikuti lagi. Ini masih netral, tapi ini posisinya kelinci kura-kura, low gear. Yang berubah Anginnya tekor pak, jangan dimainkan dulu pak. turun Yang pasti akan pakai angin, jadi otomatis konsumsi anginnya kan sekarang kita lagi mau menghitung pengisiannya bagus apa tidak. Jadi ini proses Apa pak, biarin aja dulu. Proses. Kalau dimainin lagi, angin lagi main nih. Ini 5 menit 30 detik. Sampai ke angka 9 sampai dia bunyi ces. Nah, nih kita kejar-kejaran nih. Tadi dimainin sih pak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, belajar berarti kalau kayak gini. Ya nambah semenit nggak masalah lah. Tapi benar-benar bunyinya ces. Yang tipe kayak gini yang ada kursi otomatis ini. Kalau bunyi Apakah berarti cuma tabungnya udah Hino penuh. ini atau Hino yang lainnya juga sama? Yang tipe kargo bu. Kalau yang untuk kargo buat logistik itu pasti ada Airsus-nya untuk yang terbaru. Apa cuma Hino doang yang punya kayak gini? Merek lain ada tuh. Ini kelebihan ini ces. berarti nggak penuh ya berarti ya. Masih ngisi nggak nyampe ini pak, dia nggak nyampe. Dia standby, Biar perjalanan jauh sampai 15 itu nggak bakalan. Oh, Justru kan safety factornya kalau di atas 15 pecah, nggak boleh malah. nggak boleh. Dikira kayak baterai HP berarti di fullin lah ibaratnya. Enggak, Bisa berangkat. dia standby-nya harusnya di angka 9. Ini bentar lagi bunyi ces. Oh, itu ada tandanya di Ada di bawah. Nggak perlu isi lagi berarti itu sih. Ngebuangnya dikocok, Pak. Kenapa pak? Ngebuang. Nurunin buang anginnya, iya.
Nah, ini otomatis nih. Ini udah siap buat jalan lah. Artinya sudah standby di angka 9. 7,5 jam, 7 menit 30 detik. Ini nggak usah apa namanya kondisi nginjek kopling. Kalaupun masuk nggak berubah. Jadi range itu dia aktifnya di netral. Nggak akan merusak transmisi. Kalau dari sisi 4 ke 5 kan otomatis hardware itu ngaruh. Kalau 4 ke 5 itu dia Pindahnya ke netral dulu baru ceklek. kalau dari 5 ke bawah bisa langsung. Rekomendasi kita kalau dari 4 ke 5, Naik nggak boleh. kalau 4 ke 5, kalau 5 ke 4 itu rekomendasi kami. Walaupun dari 4 ke 5, walaupun dari 5 bisa, tapi rekomendasinya kurang lebih seperti itu. Karena apa? Kalau nambah gigi nyantai, Iya. tapi kalau turun gigi butuh cepet. Itu alasannya seperti itu, ya. Kemudian setelah itu kalau mematikan Pak, atur idle-nya. Elektrikal semua dimatikan. Jangan sampai ada yang lupa. Injek kopling. Kenapa di kopling? Kenapa harusnya kopling, Bapak? Kita lihat. Los gearnya. Sekarang tanpa injek kopling. Nggak mati. Kasar. Ada gear yang ya kan? kontol. Tanpa injak kopling. Sekarang kita injak kopling. Kalau ini kopling, gearnya kan los semua. Nggak ada delay. Injak kopling ya. Getarannya beda. Masih getar. Sama-sama getar, tapi getarannya beda. Kenapa? Karena transmisi sama mesin kan udah dilepas. Jadi getaran ke center bearingnya, ke propellernya itu lebih kecil lah. Itu resikonya. Dan jangan lupa posisinya harus di lock. Jangan posisinya di ACC. Ini kan di ACC nih. Masih nyetrum ya. Nah, jadi harus di lock. Oke, seperti itu pemeriksaan di dalam kendaraan. Ya. Kalau masalah luar kemarin sudah. Ya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Yang jalannya kapan, Pak? Jalannya. Nah, siap. Awalnya Panas. itu ada yang pakai kopling, ada yang nggak pakai kopling. Gimana ya, Mas? Kunci kotak on. Tunggu. Injak kopling. Kalau anginnya ada, baru start. Itu harus ada anginnya. Kalau ada anginnya. Kalau nggak ada anginnya, keras, Pak. Nah, kalau nggak ada anginnya gimana? Kalau nggak ada anginnya, ya sudah, start aja, nggak masalah. Cuma kan ini rekomendasi. Kita rekomendasikan kalau anginnya ada, silakan injak pedal kopling. Tujuannya untuk apa? Supaya ngidupinnya gampang. Supaya motor starternya awet, supaya baterainya awet. Itu di bis juga kayak gitu. Selama ada anginnya. Kalau mobil kecil nggak ada anginnya, ya pasti tanpa harus ada angin, silakan diinjak. Itu bisa di bis nggak langsung ora bisa. ya. Oke, kita kembali lagi ke ruangan, Pak. Turun kabin, jangan membelakangi, ya. Silakan. Ini ada katalitiknya ada nggak, Pak? Di sebelah mana? Catalytic converternya. Ya. Catalytic converter. Oh, tapi di sini nggak ada, Pak. Ini motornya. Catalytic converter. Berarti udah nemu di sana. Jadi di dalam itu serapi dan sebagainya. Ini catalytic converter, guys. Bukan lagi pelat dibolong-bolongin, tapi memang ada sarang tawonnya di situ, ada chemicalnya di dalam. Yang dibilang dari keramik itu? Ya, betul. Kalau yang di depan kan itu cuma fleksibel, jangan fleksibel. Nah ini yang disebut dengan DOC. 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 Yang bagian bawah, bisa digabung. Oh, berarti kalau Bapak mau lihat nanti yang 300 series itu, Pak. Bapak sekarang foto aja yang ini. Bapak lihat yang Euro 2. Ini DOC. Berarti mufflernya kecil dong. Angin. Ya, yang Euro 2. Yang Euro 2 dimensinya sama,
11-12 ukurannya, tapi dalamnya beda. Dalamnya. Kalau yang muffler biasa kan cuma plat bolong. Plat Kalau bolong. ini dia dalamnya semikal. Semikal. Ada semikalnya. Bahannya apa ya? Pokoknya semacam keramik gitu lah Pak. Bahannya keramik chemical. Ini muffler yang tadi itu yang udah Euro 4. Tadi kemarin kan ada Ini kan harganya 4 kali lipat Pak. 4 kali lipat. 6 kali lipat nih harga dari yang mana? Jangan sampai ada penambahan. Yang mana sih tadi yang itu muffler itu? Itu ganti satu dengan DOC. Ini DOC. DOC di dalam. Ini DOC. Apa ininya diganti? Kalau ininya diganti berarti standar euronya berkurang. Standar euronya berkurang kalau diganti Kalau ini diganti kan ini kan satu kesatuan after treatment untuk mendapatkan euro 4. Euro 4. Kalau ininya dihilangin Nggak jadi Euro 4. lepas itu yang kebakar berarti apa satu bongkar. jadi biasanya enggak langsung ganti satu lagi. Izin Pak, perbedaan dari Euro 2 sama Euro 4 itu keluarannya? Dari polutannya berbeda. Polutan. Nilai polutannya berbeda. lebih ke apa namanya itu NOx-nya. NOx-nya berbeda. Nanti ada tabelnya untuk Ada tabelnya standar Euro Euro 2. Untuk yang Euro 4 berapa kandungan polutannya. Ini nggak kelihatan ya. Paling gampang gini Pak, paling gampang. Kalau mobil yang Euro 2 starter awal berasap, pekat. Berasap. Enggak pekat. Ada asap tapi hilang. Untuk awal start. Ya kan, awal start paling gampang gitu Pak. Euro 2 apalagi yang Euro 1. Apalagi yang non Euro. Itu ketika di gaspol pasti ada asap. Pasti ada asap. Euro 2 di gaspol nggak ada asap. Ada asap Euro 2. Tapi awal start ada asap. Awal start Dikit. ada asap. Tapi kalau yang Euro 2 Bapak start dari awal tidak ada asap. Euro 4. Padahal diesel. Bersih Pak ya. Kalau mau buktikan silakan buktikan. Buka tiris. Ya. Arcing atau gua, Pak? Oke, kita ke ruangan lagi Bapak. Cumi-cumi darat. Nomor serinya emang. Nomor serinya